Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi Bitmoji. Aplikasi ini merupakan pembuatan avatar dari diri kita begitu ya. Nah, ini penggunaan Bitmoji ini saya terapkan atau bisa Bapak Ibu terapkan ke dalam book creator yang sudah Bapak Ibu pelajari saat pelatihan. Nah, ini bisa dijadikan sebagai avatar atau bisa dijadikan sebagai bahan agar komik digital ataupun buku digital yang Bapak Ibu buat melalui book creator itu lebih bervariasi atau lebih menarik ya. Baiklah, untuk yang pertama kali Bapak Ibu lakukan adalah mengunduh aplikasi Bitmoji di Play Store. Nah, aplikasi Bitmoji ini seperti ini ya bentuknya. Tinggal diklik. Nah, kemudian nanti akan muncul pada halaman seperti ini. Jadi Bapak dan Ibu bisa login atau mendaftar dengan email jika memang belum punya akun. Kalau sudah punya akun Snapchat bisa dipilih akun lanjut dengan Snapchat. Jadi terkoneksi dengan Snapchat. Atau bisa juga dengan daftar dengan email yang baru begitu ya, atau masuk dengan email. Artinya terkoneksi dengan email aktif Bapak dan Ibu, Gmail. Kalau saya lebih memilih masuk dengan email atau Gmail saya yang sudah ada. Tinggal Bapak dan Ibu tuliskan saja email aktif dari Bapak dan Ibu yang akan didaftarkan atau yang akan dijadikan akun dari Bitmoji. Nah, di sini akan muncul kirim tautan ajaib dan masukkan kata sandi. Kalau misalnya Bapak dan Ibu baru membuat, sebenarnya nanti akan diminta data-data ya untuk membuat password dan sebagainya. Tapi karena saya sudah membuatnya, jadi ya akan munculnya langsung seperti ini. Langsung masuk begitu ya. Kalau misalnya tulis kata sandi tinggal ditulis saja, tapi saya lebih pilih kirim tautan ajaib ya. Kita coba untuk kirim tautan ajaib. Nah, berarti tinggal diperiksa ke email yang aktif tadi, yang terdaftar tadi gitu. Untuk mengecek tinggal cek di sini di email yang masuk. Nah, ada masuk ke Bitmoji, tinggal klik masuk dan langsung buka. Kalau Bapak dan Ibu baru saja membuat akun Bitmoji, maka akan munculnya kamera depan yang mengarahkan ke wajah Bapak dan Ibu. Nah, sehingga nanti Bapak dan Ibu diarahkan untuk memberikan potret diri. Nanti foto Bapak dan Ibu ini akan dideteksi untuk membuat avatar dari Bapak dan Ibu. Nah, nanti akan muncul misalnya dengan gaya rambut Bapak dan Ibu saat di potret gitu ya. Nah, nanti tinggal diatur-atur saja Bapak dan Ibu. Kalau misalnya mau mengubah warna rambut, warna kulit, ini bisa tinggal ditelusuri saja begitu ya. Tinggal Bapak dan Ibu coba-coba saja. Di bawah ini kan banyak ya. Nah, ini seperti ini warna kulit, misalnya mau sawo matang, hitam, putih, kuning langsat, terserah, sesuaikan dengan warna kulit dari Bapak dan Ibu karena ini kan cerminan dari Bapak dan Ibu begitu ya. Selanjutnya rambut, misalnya kalau ibu-ibu yang berjilbab mungkin nanti memilih ke aksesoris rambut gitu ya, aksesoris kepala maaf. Kalau misalnya bapak-bapak mungkin bisa langsung ke warna rambut atau ke bentuk rambut. Bisa dilihat di sini ada banyak model rambutnya. Lalu misalnya perawatan rambut seperti mengecat rambut dan sebagainya. Lalu bentuk mata bisa disesuaikan juga, ada bulu mata. Ini silahkan pilih lah ya, Bapak dan Ibu bisa memilih dan menyesuaikan dengan karakteristik dari wajah Bapak dan Ibu. Meskipun mungkin tidak akan 100% mirip, tapi ya ini sebenarnya dari kemampuan Bapak dan Ibu sendiri sih mengecek atau melihat
mendeteksi wajah dari Bapak dan Ibu ya. Nah, kemudian bola mata, warna matanya apa gitu kan. Tinggal dilihat, dipilih alisnya, lalu warna alisnya, hidung. Ini bisa juga dipilih oleh Bapak dan Ibu. Sesuaikan dengan bentuk hidung Bapak dan Ibu supaya lebih mirip. Lalu bentuk wajahnya, rahangnya seperti apa, bentuk wajahnya bulat, lonjong ataupun yang lainnya silahkan disesuaikan. Mulutnya ya nanti disesuaikan, silahkan Bapak dan Ibu sesuaikan saja bentuk mulutnya. Telinga kalau memang tidak pakai kerudung itu bisa dicek ya, dipilih garis pipi. Nah, ini akan membuat Bapak dan Ibu lebih terlihat mirip ya dengan adanya garis pipi dan lainnya, misalnya kalau memang memiliki garis pipi. Kalau tidak ya tinggal klik saja tanda silang ini. Nah, kalau yang punya lesung pipi bisa pilih yang bawah, paling bawah. Nah, selanjutnya kerutan di dahi ya, garis dahi bisa Bapak Ibu pilih, silakan saja yang sesuai dengan personalisasi dari Bapak dan Ibu. Garis mata, kalau saya ini karena memakai kacamata saja jadi tidak terlihat, saya memiliki garis mata di bawah ya, di bawah mata saya. Jadi saya pilih nanti lihat saja, kita hilangkan dulu ya yang kacamatanya. Coba hilangkan dulu kacamatanya. Nah, itu garis matanya bisa dilihat. Bapak dan Ibu bisa memilih nanti garis matanya seperti apa. Gitu. Saya pakaikan lagi kacamata. Lalu kita lihat, nah ini aksesorisnya, atribut kepala. Jadi ibu-ibu yang memakai jilbab bisa memilih atribut kepala yang jilbab. Kalau misalnya bapak-bapak yang ingin memakai topi dan lainnya, ini juga bisa dipilih. Ya, disesuaikan saja tadi sekali lagi ya dengan personalisasi dari Bapak dan Ibu. Pakaian, nah ini pakaian yang setelan langsung. Nah, seperti itu ya. Atau bisa pilih per piece, misalnya dari kaos, celana, dress, sepatu, silakan pilih bebas oleh Bapak dan Ibu, sesuaikan dengan kesukaan Bapak dan Ibu dan kebiasaan Bapak dan Ibu. Kaos kaki misalnya, kemudian ini outer, jaket, nanti bisa disimpan di lemariku. Nah, ketika sudah memilih nih, tinggal klik simpan. Sudah, selamat memilih lah ya, itu untuk menyesuaikan dengan personal Bapak dan Ibu. Nah, bagaimana caranya agar Bitmoji ini bisa dimasukkan ke dalam Book Creator? Karena Book Creator kan hanya bisa diakses melalui Google Chrome di laptop ya, karena untuk handphone itu tidak kompatibel, entah ya handphonenya mungkin jenisnya entah bagaimana lah ya. Nah, bisa kalau saya buka bitmoji.com di Google Chrome-nya, kemudian nanti di ekstensi kalau tidak salah ya, di ekstensi ke Google. Jadi nanti muncul di Gmail saya. Ketika mengirimkan pesan itu akan muncul icon Bitmoji. Kalau di sini sih munculnya hanya di ini saja, hanya di bagian keyboard ya, jadi nanti Bitmoji untuk keyboard. Nah, jadi akan muncul di keyboard saya seperti itu. Kalau di email itu biasanya muncul di pesan ya, ketika menulis pesan. Kalau ini bisa muncul di misalnya di WA gitu bisa. Nah, ini tidak muncul di icon WA tapi di keyboardnya. Nah, ini akan muncul seperti ini. Nah, kalau misalnya agak kesulitan untuk memunculkan di Google-nya, ya tinggal Bapak dan Ibu buka web WhatsApp saja. Ketika membuka web WhatsApp, Bapak dan Ibu tinggal
mengirimkan beberapa icon yang memang dibutuhkan, ya, beberapa avatar dari Bitmoji yang memang dibutuhkan untuk dipasangkan di book creator. Itu lalu di save saja, save image atau copy image, ya, atau dikopikan, disalin. Kalau misalnya di tadi yang sudah muncul di Gmail, saya biasanya langsung simpan, sama sih seperti itu ya teknisnya. Jadi simpan gambar, jadi terkumpul mana saja avatar yang akan saya gunakan di dalam book creator saya. Begitu mungkin Bapak dan Ibu yang dapat saya sampaikan. Jika memang ada kekurangan, saya mohon maaf. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan atau bisa menjadi referensi dari Bapak dan Ibu untuk berkreasi dalam membuat bahan pembelajaran ataupun media pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.